Kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya teman-teman. Setelah itu kita mulai untuk acara. Oke, sebelum acara kita mulai, aku mau tes ombak terlebih dahulu nih. Di sini aku punya pantun. Jadi teman-teman, kalau nanti aku pantun, tolong open mic terlebih dahulu dan jawab cakep, oke? Yuk, open mic-nya terlebih dahulu. Aku mau pantun nih. Oke. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. 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 Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk teman-teman hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Aku harap teman-teman dalam keadaan baik, sejahtera, bersemangat, dan tentunya excited untuk acara di siang hari ini.
Kenalin, nama aku Kak Suci. Di sini aku yang akan memandu acara untuk onboarding MSCB Batch 7 di High College. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah berantusias mengikuti setiap tahapan untuk program internship onboarding MSCB Batch 7. Dan sebagai perwakilan dari teman-teman panitia, juga teman-teman dari High College, saya juga mengucapkan dengan rasa bangga karena artinya bila teman-teman sudah mengikuti onboarding MSCB Batch 7, maka teman-teman dinyatakan lolos sebagai mahasiswa MSCB Batch 7 di High College. So, are you ready to be part of us? Coba kasih reaksinya dong kalau teman-teman ready untuk ikut acara program MSCB Batch 7. Yeay! Oke, teman-teman. Jadi, for your information, kalau High College ini punya hashtag, yaitu bersama ciptakan masa depan jadi talenta profesional. Nah, jadi kalau nanti aku bilang High College, dan hashtag ini akan kita jadikan jargon ya, teman-teman. Tolong Mas untuk next slide. Ini ada ini nih, keywordnya. Jadi kalau misalkan nanti aku bilang High College, teman-teman jawabnya bersama ciptakan masa depan jadi talenta profesional. Siap? Oke, yuk langsung aja kita coba dulu jargonnya nih. Open mic-nya lagi nih teman-teman, kita coba jargonnya ya. Oke, mulai. Ready? 1, 2, 3. High College. Bersama ciptakan masa depan jadi talenta profesional. Oke. Nah, reminder juga buat teman-teman. Jadi kemarin itu kita kan sudah share link di invitation-nya. Nah, di sana itu ada template untuk share postingan keseruan di sosial media kalian. Nah, jadi teman-teman silahkan share keseruan kita di siang hari ini, karena selain perkenalan tentang High College, kenalan sama mentor, kita juga bakal ada game di acara onboarding MSCB Batch 7. Jangan lupa juga untuk tag High College di sosial media kalian, seperti Instagram, TikTok, maupun LinkedIn. Oke, next ke acara selanjutnya. Pasti teman-teman sebelum mendaftar ke High College udah tahu dulu dong, kayak research terlebih dahulu kan sebelum mengikuti tes dan lain-lain. Jadi High College ini perusahaan apa sih? Programnya apa aja sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, langsung aja kita kenalan lebih dalam dari profil High College. Untuk itu, mari kita sambut yaitu Kak Gilang selaku CCO dari High College. Kepada Kak Gilang, saya persilahkan. Oke, terima kasih Suci atas waktunya. Gigi boleh share company profile-nya? Tes, suara saya masuk? Masuk, Mas. Masuk, Mas. Masuk ya, aman ya. Boleh di slideshow? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya, dan saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya dari seluruh rangkaian proses seleksi di High College gitu kan. Karena MSCB Cycle 7 ini secara kuota itu cukup drastis dikurangin gitu kan. Jadi saya juga berharap dari teman-teman semua yang terpilih yang saat ini memang saringan atau screening yang terbaik dari yang sudah kita lakukan. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang sudah ditempatkan ke mentornya masing-masing gitu kan, karena sejatinya sebenarnya sejak hari Jumat kemarin sudah mulai langsung istilahnya kerja gitu kan. Cuman hari Jumat kemarin itu ada onboarding nasional gitu kan. Terus di hari Seninnya kita lanjutkan di onboarding internal di College. Next.
Nah, sebagai informasi teman-teman, Hekol sendiri kita sudah bergabung di kampus mereka, khususnya di MSCB itu sejak di cycle 2. Waktu itu awalnya MBKM, lalu lanjut MSCB sampai di cycle 7 ini. Dari awalnya kita cuma punya 4 divisi, sampai akhirnya kita punya 5 divisi. Divisi yang kita tambahkan kemarin itu graphic designer. Sebelumnya graphic designer itu kita gabungkan dengan social media spesialis, di mana secara fungsi itu sebenarnya memang ada semacam ada irisan, tapi alangkah kita baiknya kalau kita pisah, karena sebagian besar juga membantu tim business development maupun membantu tim UI UX ataupun membantu tim full stack itu untuk membantu membuat visual desainnya. Akhirnya kita pisahkan. Nah, total yang mendaftar di High College di cycle 7 ini ada sekitar 2.110 orang kandidat gitu kan. Dan kita hanya mendapatkan 21 kandidat yang disetujui oleh pihak MSB. Awalnya kita mengajukan 60, tapi karena ada pengurangan kuota dan ada realokasi anggaran, akhirnya yang disetujui hanya 21 orang. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya kita melanjutkan prosesnya dan terpilihlah kurang lebih sesuai dengan ada yang di slide ini. Untuk business development ada 7 orang, social media spesialis ada 6 orang, full stack developer ada 2 orang, UI UX ada 3 orang, dan graphic design ada 3 orang. Next. Nah, saya ingin memberikan sedikit ya pembekalan lah gitu kan buat teman-teman semuanya, karena ini di fase onboarding, fase awal-awal teman-teman bekerja, meskipun sebenarnya secara pekerjaan profesional teman-teman belum merasakan karena kan belum lulus gitu kan, tapi tidak ada salahnya teman-teman juga untuk mencoba dunia profesional itu seperti apa. Nah, yang pertama terkait merdeka belajar dan belajar mereka. Kami sangat mengapresiasi program ini. Jadi program ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang sejatinya mungkin suka tantangan baru atau mungkin suka dunia yang di luar kelas dan sebagainya. Ini memberikan ruang, gitu kan, memberikan ruang buat teman-teman semuanya untuk bisa mengimprove skill-nya, untuk bisa memperluas koneksinya dan sebagainya melalui program Merdeka Belajar ini. Nah, konsepnya kan merdeka gitu kan. Tapi jangan lupa teman-teman juga perlu belajar mereka. Belajar mereka itu artinya barangkali teman-teman yang sekarang kuliah di jurusan tertentu seiring berjalannya waktu tidak sesuai dengan passion-nya, atau mungkin teman-teman punya hobi atau skill lain gitu kan yang ternyata pas nih, cocok nih untuk bisa ikut di program MSCB ini. Karena sekarang kan dunia berubah gitu kan. Kalau dulu orang itu sangat linear dengan jurusan maupun okupasinya, tapi sekarang di era yang serba digital ini, skill itu berubah gitu kan dan bertambah. Akhirnya banyak sekali peluang-peluang yang bisa teman-teman coba dan lakukan untuk bisa meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu beradaptasi dari disrupsi ke disrupsi gitu kan. Jadi disrupsi itu apa ya? Intinya perubahan lah gitu kan. Kita jangan sampai takut pada perubahan. Kita juga perlu bertumbuh gitu kan, karena orang kalau mau maju ya tentu harus bertumbuh dan berubah gitu kan. Meskipun kadang kan apa ya, untuk kita bisa tumbuh atau berubah itu banyak sekali challenge-nya, banyak sekali tantangan dan sebagainya. Tapi ya itu sesuatu hal yang perlu kita lakukan gitu kan, karena perubahan zaman itu cepat dan kalau kita tidak beradaptasi ya kita akan tertinggal satu sama lain. Nah, berikutnya terkait new problem needs new solutions. Jadi kami ini sebenarnya ingin menawarkan program real project gitu kan di dalam magangnya kita di college. Jadi artinya apa? Kami dalam membuat sebuah produk itu didasarkan pada produk problems gitu loh. Jadi dalam membuat produk itu kita melihat problemnya apa gitu kan. Itu baru kita buat produknya. Tapi jangan lupa kita juga melihat produk solutions ya. Jadi kalau kita membuat produk tahu masalahnya tapi tidak tahu solusinya ya tidak akan bisa digunakan gitu kan produk tersebut gitu. Nah, sebaik-baik produk pun kalau secara marketing tidak bagus pun juga orang tidak akan kenal. Tapi secara marketing atau secara brand awareness bagus sekalipun, tapi kalau penjualan tidak bagus itu kan berarti juga ada something wrong. Nah, di sini
teman-teman akan merasakan real project-nya secara langsung. Semua akan berkolaborasi dengan timnya, dengan mentornya, gitu kan, untuk bisa menjadi seorang full stack, gitu. Jadi kami ingin dibekali sebagai seorang full stack, baik itu developernya, baik itu sosial medianya, baik itu bisnis development-nya, dan sebagainya. Jadi kami berharap teman-teman juga bisa secara end-to-end. Next-nya, teman-teman juga perlu bangun portofolio dan networking. Portofolio ini sangat penting untuk apa? Untuk bisa membuktikan bahwa teman-teman punya sebuah karya yang ingin diperlihatkan, ingin membuat sebuah karya yang orang tahu kapasitas atau skill kita di mana, gitu kan. Nah, selain itu juga perlu networking, gitu kan. Sepinter-pinternya kita, seberbakatnya kita, kalau kita tidak punya jaringan atau networking, itu orang tidak akan kenal kita dan orang tidak akan tahu reputasi kita seperti apa. Gitu. Jadi dua hal ini cukup penting teman-teman mengenai portofolio dan networking. Nah, salah satunya adalah teman-teman mengikuti program magang ini. Teman-teman membuat karya dan itu bisa menjadikan portofolio teman-teman ketika nanti di dunia profesional. Berikutnya, di kesempatan ini teman-teman juga akan kita ajarkan tech skill dan life skill. Kalau dulu orientasinya kan hard skill sama soft skill gitu kan, tapi di era sekarang ini tech skill dan life skill yang menjadi apa istilahnya, jadi poin pembelajarannya. Tech skill tuh ya termasuk hard skill gitu kan, belajar mengenai technical dan sebagainya. Kalau life skill lebih luas lagi gitu, belajar mengenai komunikasi, belajar mendengarkan, belajar negosiasi, belajar mengelola emosi dan sebagainya, itu masuk dalam kategori life skill. Dan yang terakhir, teman-teman perlu membangun social evidence gitu. Jadi setiap karya yang teman-teman buat, setiap pekerjaan yang teman-teman lakukan, itu harapannya dapat memberikan dampak dan manfaat gitu. Jadi itu harus menjadi orientasi kita. Kita berusaha berkarya dan bekerja itu yang sebaik mungkin, yang terbaik, supaya apa bisa memberikan dampak dan manfaat bagi orang lain maupun lingkungan. Next. Nah, ini secara umum ya. Jadi kami ini membangun Hikolis ini karena melihat adanya skill gap yang apa istilahnya? Ya tadi disparitas antara SDM-nya maupun perkembangan teknologinya. Gitu. Jadi masih ada semacam gap atau disparitas yang membuat kita ingin mendekatkan skill gap tersebut di era transformasi digital sekarang. Next. Nah, ini fakta-fakta umum di Indonesia saat ini. Jadi Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, gitu kan. Karena apa ya? Itu karena populasinya cukup besar. Yang kedua, mungkin secara karakteristiknya itu sangat heterogen gitu loh, sangat beragam. Jadi ketika sesuatu membuat ya inilah sesuatu itu maksudnya bisa investor dan sebagainya, membuat produk di Indonesia ini bisa melihat marketnya ini sangat variatif gitu loh. Jadi bisa di apa istilahnya, bisa menjadi sebuah eksperimen gitu kan dalam melakukan market research di Indonesia karena jumlah populasinya banyak, tapi secara karakteristiknya juga sangat beragam. Ini juga menjadi challenge. Nah, dari itu semua tentu membutuhkan peningkatan talenta digital. Kalau misalnya talenta digitalnya tidak mendukung, gitu kan, itu ya tentu akan sangat berdampak pada kualitas produknya atau kualitas industrinya. Jadi SDM atau talenta digital lah itu menjadi sangat penting di Indonesia saat ini. Itu pun juga akan masuk ke kekurangan talenta digital dan sebagainya yang membuat kita barangkali secara growth itu masih sangat lambat dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya seperti Tiongkok maupun India. Next. Ini visi misi dan value kami. Mungkin teman-teman bisa baca dan kalau mau detailnya sebenarnya ada di website kami. Gitu. Jadi kita ingin menciptakan generasi baru yang unggul demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Gitu. Jadi teman-teman semua ini generasi baru, gitu kan? Generasi milenial, generasi Z maupun generasi Alpha ini kan generasi-generasi baru yang akan melanjutkan estafet kemajuan Indonesia. Gitu kan? Pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan
dividennya lah di tahun 2045 nanti. Lalu untuk value-nya apa? Kita punya value 5 P lah sebutannya. Ada people, ada passion, ada purpose, progress, dan yang terakhir adalah persistent. Next. Oke. Oke, jadi High Quality ini kami dirikan di tahun 2020. Saat itu lagi COVID, dan saat itu permintaan terkait transformasi digital di Indonesia itu lagi cukup tinggi ya, cukup besar gitu kan. Karena apa? Secara mendadak dalam waktu yang bersamaan, dunia itu berubah. Dari yang tadinya konvensional, manual, analog, secara cepat itu langsung terkonversi menjadi digital. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, akhirnya secara bisnis juga perlu melakukan revolusi atau transformasi. Next. Nah, berikut produk-produk dari High Quality. Nah, High Quality sendiri kita punya 3 produk utama ya, teman-teman semuanya. Yang pertama terkait talent as a service, di mana kami menyediakan manpower arti, baik itu dari sisi programmer maupun product manager dan lain sebagainya, yang memang itu sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Untuk apa ya, tipenya lah atau modelnya, kita ada full time, ada part time, yang terakhir adalah freelance. Next. Nah, ini terkait IT project. Jadi IT project ini juga berkaitan sama IT manpower tadi atau talent as a service. Jadi kalau tadi itu kita lebih ke manpower-nya, orangnya. Kalau IT project ini lebih ke role-nya gitu, perannya dari sisi manpower tersebut. Next. Next. Nah, yang berikutnya adalah end-to-end training. Jadi kita juga menyediakan training-training yang memang dibutuhkan oleh dunia industri, dunia kerja gitu. Jadi trainingnya apa aja? Kita ada training soft skill, ada training bahasa, dan training IT. Jadi training IT ini mungkin sebagian besar didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN ya sekarang ini. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa menyasar ke yang lain. Ada government, ada education, dan sebagainya. Next. Ini sama dengan yang talent as a service dan training. Next. Next. Nah, secara program sebenarnya teman-teman bisa baca di handbook. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Next. Next. Oke, next. Oke, next. Nah, berikut beberapa partner dari kami. Jadi, High Quality ini dalam melakukan proses bisnis ini kan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh partner, butuh mitra yang sama-sama punya value. Kita berkolaborasi untuk bisa mengembangkan bisnis secara bersama. Di Kartu Prakerja kita bekerja sama dengan Pijar Mahir, dengan Pintar, dengan Sekolahmu, dengan Bukalapak, dan sebagainya. Dan di beberapa e-commerce lain kita juga bekerja sama untuk membantu dalam proses penjualan produk kami. Next. Oke, berikut ada beberapa klien dari kami. Ada dari BUMN atau perusahaan swasta maupun istilahnya perusahaan yang sifatnya masih startup dan sebagainya. Kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan mereka. Next. Oke, mungkin itu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih dan selamat bergabung di High Quality. Karena waktunya cukup singkat, jadi hanya 4 bulan teman-teman. Kalau yang sebelumnya hampir 5 bulan, sekarang 4 bulan. Bahkan nggak ada 4 bulan persis ya, gitu kan? Karena kita udah jalan di tanggal 9. Jadi saya berharap teman-teman bisa menyalurkan, bisa mengekspresikan semua bakatnya, semua potensinya di High Quality, yang dimana nanti juga akan dipandu oleh mentornya masing-masing. Yang pesannya dari saya, tolong mulai mulai proaktif lah, proaktif untuk mau belajar, gitu kan. Meskipun kita pintar, kalau kita tidak mau belajar dengan siapapun,
itu kita tidak akan grow juga mindsetnya, gitu kan. Jadi kita perlu belajar kepada siapa aja, dan kita juga terbuka untuk mengajari. Kalau kita misalnya lebih jago pun, kita juga nggak ada salahnya kita sharing dengan teman-temannya, seperti itu. Dan yang terakhir, bekerja dengan akal pikiran dan hati, gitu loh. Jadi harus ada kesinambungan antara hati dan akal pikiran. Jadi kita dalam mengerjakan sesuatu itu niatnya baik, tulus, dan berharap mendapatkan hasil yang baik pula. Itu aja paling dari saya, mewakili stakeholder di High College. Terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang atas waktunya dan sambutannya. Next, sekarang kita akan kenalan dari masing-masing mentor per tiap divisi. Tadi kan sebelumnya kita udah kenalan nih tentang High College itu perusahaan apa, produknya apa aja, kemudian kerjasama dengan klien siapa saja gitu. Nah, sekarang next kita kenalan ke tim mentor. Oke, yang pertama yaitu ada Kak Marta Sutopo selaku CEO dari High College itu sendiri, namun karena berhalangan hadir, jadi kita lanjut saja ke Kak Gilang yang tadi memberikan sambutan, yang juga merupakan dari mentor business development. Untuk teman-teman mentor, nanti silakan untuk perkenalkan dirinya terlebih dahulu, kemudian berikan satu kata untuk teman-teman menti MSc Batch 7. Silakan untuk Kak Gilang dari business development. Perkenalannya apa aja? Tadi nama, kemudian mungkin nama panggilan ya Kak, terus satu kata untuk MSc Batch 7. Oke. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Gilang Yuda Prakoso. Saya sebagai CCO sekaligus sebagai mentor di divisi Business Development. Satu kata untuk MSc Cycle 7, istimewa. Ya, istimewa. Istimewa dari Kak Gilang. Kemudian next untuk mentor selanjutnya adalah dari Keiko sebagai mentor dari Business Development. Oke, suara saya kedengaran nggak kan? Terdengar Keiko. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Keiko, saya merupakan mentor dari Business Development. Dan mungkin satu kata untuk MSc 7, semangat. Oke, satu kata dari Kak Keiko yaitu semangat. Next dari Kak Handika Wahyu Jatmiko sebagai mentor dari UI UX Designer. Oke, terima kasih Suci. Halo semua, salam kenal untuk semuanya, menti untuk Cycle 7, program magang MSIP. Saya ucapkan selamat atas tergabungnya kalian dan masuk dalam program ini. Saya Handika Wahyu Jatmiko atau akrab dipanggil Handika. Saya Cycle 7 ini berkesempatan menjadi mentor dalam program UI UX Designer, baik itu dalam divisi UI UX Designer ataupun divisi yang lain. Saya ucapkan salam kolaboratif untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Handika. Kemudian next dari mentor full stack development yaitu Kak Pras. Ya, terima kasih Mbak Suci. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Prasetya. Saya dari Full Stack Development ya. Mungkin satu kata untuk teman-teman semuanya, yaitu semakin di depan gitu ya. Semakin di depan. Ini kayak agak familiar ya kata semakin di depan. Next kita ke mentor dari Mas Gigi, yaitu mentor dari graphic designer. Oke, suara saya masuk ya? Masuk. Oke, baik. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gigi Andi Setianto, dan nanti teman-teman bisa panggil saya dengan Kak Gigi atau Mas Gigi ya. Dan untuk saat ini saya sebagai mentor di divisi desain grafis, dan satu kata untuk MSc Cycle 7 ini mungkin siap berkarya. Siap berkarya.
Oke, next ke tim social media specialist. Yang pertama dari Kak Alvin. Halo, selamat siang semuanya. Kenalin, aku Alvin dari tim sosial media spesialis. Satu kata untuk MSIP Cycle 7, menyala. Menyala abangku nih. Oke, kata menyala dari Kak Alvin. Kemudian mentor selanjutnya yaitu ada saya sendiri, yaitu Sri Suci Nurhayati. Teman-teman bisa panggil aku Kak Suci, dan di sini aku adalah assessment spesialis untuk teman-teman. Satu kata dari aku yaitu excited. Oke, tadi udah nih perkenalan dari masing-masing mentor, dan untuk perkenalan lebih dalamnya mungkin nanti dari tim masing-masing divisi juga akan langsung secara internal bersama dengan teman-teman mentor, teman-teman menti sesuai divisinya masing-masing. Oke, next. Nah, pasti teman-teman excited dong, kayak pengen tahu gimana sih kalau MSCB sebelumnya itu keseruannya seperti apa. Terus tadi kan udah kenal juga sama mentor-mentornya, terus high college-nya juga udah ada gambaran nih. Nah, terus kalau dokumentasi sebelumnya seperti apa sih? Nah, jadi di sini aku udah siapin video untuk melihat atau throwback keseruan dari MSCB High College sebelumnya. Oke, bisa di-play, Mas. Nah, jadi beberapa cuplikan dari dokumentasi MSCB batch 5 dan batch 6. Bang kabut aja, siapa yang mau tai, gue juga belum cebok. Run fast for your mother, run fast for your father. Oke, sepertinya ini agak nge-lag ya, teman-teman. Untuk videonya. Oke, mungkin sebentar bisa dibantu. Nah, jadi teman-teman, sekedar informasi kalau High College ini juga sebelumnya, di MSCB sebelumnya ditempatkan di 2 tempat, yaitu ada di Yogyakarta dan di Jakarta. Dan dokumentasi ini merupakan gabungan dari tim menti yang internship di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Oke, tim panitia apakah masih ini? Oke.
Oke, mungkin untuk videonya mohon maaf agak sedikit nge-lag ya teman-teman. Kita langsung aja nih. Nah, selain dokumentasi, kita juga sudah membawakan alumni yang tadi sebenarnya teman-teman juga sudah saling kenal ya, sewaktu perkenalan mentor. Dan di sini ada Kak Keiko yang akan menceritakan tentang testimoni alumni MSIB di High College. Jadi sekedar informasi, kalau Kak Keiko ini adalah menti dari MSIB Batch 5 sebelumnya. Oke, silakan untuk Kak Keiko memberikan testimoni terkait magang di High College dari MSIB. Oke Kak, halo semuanya, kenalin lagi, nama aku Keiko. Nah, aku merupakan fresh graduate dari Universitas Kristen Yogyakarta dengan jurusan Sistem Informasi. Nah, sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat kepada semua menti yang sudah mendapatkan kesempatan untuk magang di High College pada program MSIB Cycle 7 ini. Awalnya aku juga kenal tentang High College dari program MSIB, jadi aku berkesempatan untuk join di MSIB Cycle 5 sebagai divisi Business Development dengan subdivisi produk. Banyak banget pelajaran yang aku dapatkan, contohnya cara mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan dari customer, terus penyusunan berbagai dokumen penting seperti TOR, PRD, FPP, dan lain-lain, terus juga strategi pemasaran, dan tentunya cara bekerja sama dengan berbagai personil yang ada dalam tim. Nah, aku juga yakin bahwa teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang berharga di magang di High College, dan mungkin pesan terakhir dari aku untuk teman-teman, jangan takut untuk bertanya, jangan takut juga untuk terus belajar, karena di kesempatan magang ini merupakan langkah awal untuk karir kalian ke depannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Suci. Oke, baik. Terima kasih Keiko atas testimoni dari sebagai alumni MSIB Batch 7 dan sekarang Keiko ini adalah mentor dari tim BizDev. Nah, untuk tim BizDev nanti bakal, kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut nih terkait magang MSIB atau dan lain-lainnya, bisa langsung aja ke Kak Keiko. Gitu. Ataupun teman-teman dari divisi lain langsung aja chat Kak Keiko-nya di Slack. Oke, tadi kenalan sama mentor udah, terus teman-teman juga udah lihat terkait testimoni dari Kak Keiko, terus dokumentasi dari MSIB sebelumnya juga udah. Nah, sekarang saatnya kenalan dari teman-teman menti MSIB Batch 7. Jadi kita bakal kenalan dengan yang pertama menyebutkan nama, kemudian universitas, domisili, dan motivasi singkat teman-teman join intern di High College. Nanti di sini aku akan nyebutin dari masing-masing divisi. Oke, next yang pertama yaitu dari divisi Business Development. Halo teman-teman dari BizDev, apakah sudah siap? Jadi aku panggil, kemudian teman-teman perkenalkan mulai dari nama, kemudian domisili, selanjutnya universitas, dan yang terakhir, motivasi singkat ikut High College. Yang pertama yaitu dari Erlina Siti Fauzia. Halo, Kak. Halo. Maaf sebelumnya izin di apa ya, Kak? Oke, perkenalkan nama aku Erlina Siti Fauzia. Saya berasal dari Institut Bisnis dan Informasi Kesatuan Bogor, untuk domisilinya ini di Bogor, dan dari jurusan D4 Perbankan Keuangan Digital. Motivasi saya bergabung atau ingin join dengan High College ini karena ingin mengembangkan keterampilan yang saya miliki, juga ingin belajar banyak dari teman-teman ataupun dari kakak-kakak yang profesional di High College. Oke, terima kasih Erlina atas perkenalannya. Next kita ke Nova Sinta Rahayu. Halo, selamat sore semuanya. Honorable to the mentors dan our valuable mentees. Perkenalkan, saya Nova Sinta Rahayu, bisa dipanggil Nova. Saya merupakan mahasiswa manajemen dari LSPR Communication and Business Institute, dan saat ini saya berdomisili di Jakarta.
Nah, salah satu motivasi saya untuk mengikuti program MSCB di High College ini, saya sebelumnya memiliki passion dalam bidang strategi bisnis dan development, dan saya berharap saya bisa earn my skill through this program. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih. Kemudian next kita ke Bernadetta Serliangel Harsanika. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Serli Angel Harsanika atau bisa dipanggil Serli. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dan sekarang berdomisili di Jakarta Pusat. Mungkin salah satu motivasi saya untuk mau bergabung menjadi intern di High College, saya ingin mengembangkan diri saya di ranah yang lebih profesional. Kalau misalnya sebelumnya hanya sekedar di lingkup kampus, sekarang saya ingin mengembangkan diri di tempat yang lebih profesional. Terima kasih, salam kenal. Oke, terima kasih. Salam kenal juga. Next kita ke Safitri Eka Lestari. Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Safitri Eka Lestari, kalian bisa panggil aku Eka. Aku dari Universitas Negeri Jakarta, domisili di Jakarta juga, dan motivasi untuk mendaftar di High College sebetulnya ingin nambah pengetahuan juga untuk bidang teknologi terutama dan mengaplikasikan skill terutama di bidang bisnis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Next kita ke Putri Nabila. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Saya berasal dari Universitas Pertamina, jurusan Hubungan Internasional. Dan salah satu motivasi terbesar saya untuk join MSIB di High College adalah karena saya memiliki ketertarikan di bidang IT, tapi itu sebenarnya tidak terfasilitasi oleh jurusan yang saya ambil. Nah, jadi semuanya itu independen aja gitu, otodidak. Dan menurut saya dengan bergabungnya saya di tim business development di High College, saya bisa mendapatkan exposure lebih terkait dengan perkembangan bisnis di bidang IT. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Next kita ke Ananda Maulana Saputra. Halo, nama saya Nanda Maulana Saputra. Saya dari Universitas Indah Prasta PGRI, jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya berdomisili di Bekasi. Terus motivasi saya ingin join di High College yang pastinya ingin terjun ke dalam dunia pekerjaan langsung dan pastinya ingin meningkatkan skill-skill tentang IT. Gitu. Oke, terima kasih. Next, terakhir dari tim BizDev, yaitu Muhammad Wira Fadli. Halo, apakah Muhammad Wira Fadli hadir di sini? Oke, sepertinya berhalangan untuk hadir. Next, dari divisi selanjutnya yaitu dari divisi UI UX Designer. Yang pertama ada Arya Manggala Situmeang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Arya Manggala Situmeang. Sering panggil Arya. Aku kuliah di Universitas 11 April. Aku domisili di Sumedang, dan alasan aku mengikuti program ini yaitu agar menjadikan program ini untuk up level bagi saya di bidang UX design. Terima kasih. Oke, terima kasih. Next kita ke Shira Ataya. Ya, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Shira Ataya, bisa dipanggil Shira. Saya dari Universitas Gadjah Mada yang sekarang berdomisili di Yogyakarta. Motivasi saya mengikuti magang di High College karena saya ingin membangun networking yang lebih luas dan juga memperdalam UX design. Oke, terima kasih. Next kita ke David Kurniawan. Halo teman-teman,
Perkenalkan, nama aku David Kurniawan. Aku berasal dari Universitas Brawijaya dan domisili aku sekarang ada di Malang. Untuk motivasi aku masuk di High College ini karena fokus aku sekarang ingin masuk ke dunia UI UX dan ingin coba langsung masuk ke real project gitu. Dan untuk meningkatkan skill-skill aku di UI UX designer. Terima kasih. Oke, terima kasih David. Next ke divisi selanjutnya yaitu dari Full Stack Development. Yang pertama dari Muhammad Taufik Satya. Oke, halo semua teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Satya. Saya berasal dari Universitas Bina Saling Informatika. Saat ini saya berdomisili di Depok. Untuk motivasi saya ikut magang di High Colleges adalah saya ingin mengawali karir saya di bidang full stack developer, merasakan bagaimana vibe suasana bekerja as a team di High Colleges. Mungkin itu sih. Terima kasih. Salam semua. Oke, baik. Terima kasih. Next kita ke Ari Rahman. Perkenalkan, nama saya Ari Rahman, bisa dipanggil Ari. Saya berasal dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan jurusan saya adalah Teknik Informatika. Alasan saya mengikuti MSIB di High College karena saya ingin mengembangkan diri saya di bidang full stack developer dan menambah relasi saya di dunia kerja yang profesional. Sekian perkenalan dari saya, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Next ke divisi terakhir yaitu dua terakhir maksudnya. Oke, next dari graphic designer. Yang pertama ada Gibran Noah Elfrisdat. Halo teman-teman dan kakak-kakak, terima kasih atas waktunya untuk perkenalan saya. Perkenalkan, nama saya Gibran Noel Berisdat, universitasnya itu dari Institut Teknologi Nasional Bandung, domisili sekarang ada di Jawa Barat, Karawang. Motivasi yang paling penting sih untuk pengen ngerasain magang dan kerja secara realnya aja ya, terus nambah-nambah ilmu, ngasah ilmu juga untuk bekal nanti misalnya lulus dari kuliah itu setidaknya udah punya bekal yang mantap gitu di dunia kerja, jadi bisa lebih update lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Gibran. Next ke Azahra Inayah Syafiq. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Azahra Inayah Syafiq Tonga. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, domisili saya Sidoarjo. Alasannya karena saya ingin mengembangkan skill saya yang saya selama ini pelajari di kampus mengenai desain, lalu saya ingin kembangkan lagi di dalam magang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Zahra. Next kita ke Faisal Al-Zaid Nugraha. Oke, apakah di sini ada Faisal? Ada Kak, sudah terdengar belum Kak? Oke. Sebelumnya mohon maaf pakai HP ya Kak. Baik, perkenalkan, nama saya Faisal Al-Zaid Nugraha. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Komputer Indonesia, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saat ini saya berdomisili di Bandung. Alasan saya join di High Colleges ini, saya ingin mengembangkan soft skill dan hard skill saya di bidang desain, khususnya berkomitmen juga menjadi pribadi yang komunikatif. Sekian, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Kemudian next untuk divisi terakhir yaitu dari Social Media Specialist. Yang pertama ada Iqmal Maulana. Oke, silakan. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Iqmal Maulana. Saya berasal dari Universitas Airlangga. Motivasi saya bergabung di College saya itu untuk menjadikan langkah awal karir saya sebagai social media spesialis, mengingat jurusan yang saya tekuni saat ini tidak sesuai dengan posisi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Iqmal. Next kita ke Linkan Andra Safety Ninja.
Baik, terima kasih Kak Suci. Selamat siang kepada mentor-mentor dan juga teman-teman semuanya. Nama saya Linkan Angga Septinidia dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, domisili di Purwakarta. Motivasi saya masuk ke High College ini karena saya memiliki ketertarikan pada bidang media. Salah satunya itu sosial media spesialis karena relate juga sama jurusan saya. Jadi di sini saya berharap High College itu bisa menjadi tempat bagi saya untuk berkembang lebih baik dan juga membangun networking di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next kita ke Karisma Jovanka Betari Judika. Halo kakak-kakak dan teman-teman semua. Nama saya Karisma Jovanka. Saya dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Motivasi untuk ikut magang di High College, apalagi di MSIB ini, semoga bisa bangkitin semangat juga untuk bisa bekerja bareng teman-teman nantinya. Terus biar punya pengalaman yang lebih dan lebih, belajar hal-hal baru dan juga mau punya relasi yang banyak juga. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Karisma. Next ke Hasna Gifari Hanifa. Oke, Hasna tidak bisa untuk ini, jadi saya bacakan saja chatnya. Mohon maaf. Oke. Hal perkenalkan, nama saya Hasna Gifari dari Public Relations UPN Veteran Yogyakarta. Motivasi saya karena ada passion di bidang social media dan content marketing. Maka dari itu, saya ingin belajar lebih banyak di program MSIB High College ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hasna. Next ke Vidi Apriani. Baik, sebelumnya mohon maaf, ini saya satu device dengan Zahra. Perkenalkan, saya Vidi Apriani, saya dari Universitas Indonesia. Untuk motivasi yang paling utama, saya ingin menambah pengalaman dan pengetahuan di bidang atau posisi yang saya daftarkan, khususnya sosial media, sehingga untuk menunjang karir saya ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Vidi. Oke, next untuk Zahra Nurhaliza. Saya mohon maaf tidak tertulis di sini ya. Sekali lagi mohon maaf. Langsung aja untuk Zahra. Silakan Zahra. Oh, masih unmute, masih di mute Zahra. Oh iya, sorry Kak ya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Zahra Nurhaliza, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebenarnya alasanmu ikut gabung di High College ini sebenarnya saya tertarik banget di bidang kreatif media, jadi kayak saya rasa saya cocok buat gabung di sosial media spesialis ini dan lumayan menantang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Zahra atas perkenalannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri dan menceritakan motivasi terbesar untuk ikut program magang di High College MSIB Batch 7. Semoga sukses ke depannya. Untuk perkenalan lebih lanjut, tadi teman-teman sudah disiapkan grup masing-masing, jadi silakan untuk memperkenalkan diri di Slack MSIB Batch 7 ataupun dari divisi dari divisi masing-masing divisi. Oke, selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu Let's Play a Game. Nah, jadi di sini aku udah ada game, teman-teman. Gamenya itu tebak-tebakan. Dan di sini aku bakal ada tebak-tebakan sekitar 9-10 tebak-tebakan secara random. Nanti teman-teman rules-nya yang tahu jawabannya langsung aja raise hand, terus nanti akan dipilih dan silakan untuk on mic dan sampaikan jawabannya, seperti itu. Jadi untuk gamesnya ini acak ya teman-teman. Untuk permainannya ada tebak-tebakan lagu, tebak-tebakan film, dan lain-lain. Jadi yang tahu langsung aja raise hand. Cepet-cepetan ya. Oke, langsung aja yang pertama. Game yang pertama yaitu adalah tebak-tebakan tentang tebak film. Berdasarkan emoji ini, film apakah aku? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ada panah, ada beruang, istana. Yang tahu bisa langsung raise hand terus jawab. Oke, ada Ari Rahman. Oke, ada Ari Rahman, ada Azahra Inayah. Oke, dari Ari Rahman, Brave. Terus dari Zahra apa? Coba aku pengen tahu 3 jawabannya dulu. Sama, Brave juga. Oke. Dari yang lain?
Oke, sudah ada ya. Langsung aja jawabannya. Jeng 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 jeng. Jawabannya adalah Brave. Yeay, selamat untuk Zahra dan Ari Rahman. Next ke pertanyaan kedua. Oke, ini clue-nya itu artis. Ada yang tahu nggak nih? Siapakah aku? Potongan artis ini ada yang tahu nggak? Oke, Karisma udah open, udah ini nih, udah raise hand. Oke, ada yang tahu? Vincent Rompis. Karisma, Gibran. Oke, dari Karisma, Vincent. Next, Gibran siapa? Sama Kak Vincent. Dari Ari Rahman. Sama Kak, Vincent juga Kak. Oke, Vincent Rompis ya. Oke, kita lihat jawabannya. Siapa tahu jawabannya malah Pak Haji Andre nih. Kita lihat ya. Oke, jeng 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 jeng. Jawabannya adalah Vincent Rompis. Yeay. Pertanyaan ketiga. Tebak-tebakan ketiga apa nih? Oke, tebak lirik lagu. Liriknya adalah nyatanya pergiku pun tak sama, tak lagi, titik-titik, apa sudah, titik-titik, kau tunggu. Titik-titik, adakah yang gantikanku, yang titik-titik setiap waktu. Oke, ada yang tahu nggak nih? Clue-nya itu, oke, Linkan. Clue-nya itu, nggak sih Kak? oke, coba di ini liriknya di ini. Bisa kasih tahu lirik yang lengkapnya. Dinyanyiin katanya tuh. Iya kan Kak? Sudah adakah yang gantikanku? Oke, coba sorry suaranya agak kurang nih dari agak kurang kedengeran maksudnya di ini kok. Dari nyatanya pergiku. Dari sana. Nyatanya pergiku pun tak lagi mengganggu. Apa sudah ada kabar lain yang kau tunggu? Sudah adakah yang gantikanku? Yang khawatirkan setiap waktu. Jadi sedih Kak. Aduh. Aduh, jangan tiba-tiba menggalau gini ya. Kita jawabannya adalah next. Jeng yaitu jawabannya adalah mengganggumu tadi yang pertama, kemudian ada kabar lain yang kau tunggu, terus sudah adakah yang gantikanku yang khawatirkanku setiap waktu. Ini adalah lagu dari, ada yang tahu? Bernadia Kak. Aduh, tim galau pasti tahu lagu Bernadia nih. Oke, next ke nomor 4. 4, yaitu divisi apa saja yang terdapat di High College pada program MSc Batch 7 sekarang? Tadi udah kenalan. Ada berapa divisi tuh? Udah kenalan, udah. Oke, ada dari Iqmal. Dari Iqmal dulu, silakan. Nanti teman-teman ada yang mau jawab, langsung raise hand. Oke, pertama dari Iqmal, kedua dari Erlina. Silakan dari Iqmal. Untuk divisi yang ada di High College pada MSc Batch 7 sekarang ini, yaitu yang pertama itu ada Business Development, yang kedua ada UI UX, yang ketiga ada Social Media Specialist, terus yang keempat ada Full Stack, dan yang kelima ada Graphic Design. Oke, dari Iqmal dikit dulu jawabannya, kemudian dari Erlina. Ada 5 divisi Kak. Busdep, Business Development, UI UX, Full Stack Development, Graphic Designer, sama Social Media Specialist. Oke, jawabannya sama ya dari Iqmal sama Erlina. Kita lihat jawabannya. Jeng. Oke, jawabannya adalah Business Development, Social Media Specialist, Full Stack Development, Desain Grafis, dan UI UX Designer. Yeay, jawabannya betul. Next, ke pertanyaan kelima. Oke, siapakah CEO dari High College dan kapan High College berdiri? Tadi udah di announce sama Kak Gilang. Oke, Erlina lagi.
Untuk CEO High College itu ada Kak Marta Sutopo, berdiri sejak tahun 2020. Oke, kita lihat jawabannya atau teman-teman ada yang mau jawab lagi? Kalau udah kita langsung next jawaban. Oke, langsung aja. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Yeay, jawabannya betul, yaitu Kak Marta Sutopo dan didirikan pada tahun 2020. Oke, next ke berikutnya. Manakah gambar yang benar, yang A atau yang B nih? Yang ada apa? Ini ekornya yang ada warnanya atau enggak? Oke, dari siapa dulu nih yang buka? Dari wait. Siapa nih yang buka antrian pertama? Lu nggak bisa lihat. Oke, dari Ananda, silakan. Jawaban yang benar yang A. Yang A berarti yang mana nih? Yang sebelah kiri. Yang ada gambar ekornya atau enggak? Yang Yang ada ada warnanya? ekor, yang ada warnanya. Oke, kita keep dulu dari teman-teman. Apakah ada jawaban yang sama atau mau beda? Oke, langsung aja kali ya. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Jawabannya adalah yang tidak ada ekornya. Emang ini tuh suka ini ya, suka apa kebalik apa sih kalau namanya tuh Mandela Effect ya? Iya. Apa. Masih ada 4 pertanyaan lainnya. Next kita ke pertanyaan nomor 7. Siapakah namaku dalam karakter film dan dalam film apakah aku? Ada yang tahu nggak nih? Zahra. Oke, Zahra sudah raise hand. Silakan. Ini Eleven dari Stranger Things. Bukan, nggak tahu. Oke, Zahra yaitu jawabannya ada 11 dari Stranger Things. Teman-teman ada jawaban lain atau mau menambahkan? Oke, langsung aja jawabannya yaitu jeng 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 jeng. Jawabannya betul yaitu ada 11 dari Stranger Things. Pertanyaan ke-8. Oke, nama orang lagi nih. Ini ada langsung raise hand, ada Putri Nabila. Siapakah namaku dalam karakter film dan dalam film apakah aku? Silakan Putri Nabila. Namanya itu Severus Snape dan dari Harry Potter. Oke. Kalau yang belakangnya siapa tuh? Belakangnya si Hagrid. Oke. Yang depan aja sih. Oke. Next jawabannya adalah jawabannya betul, Severus Snape dalam Harry Potter. Next ke 9. Tebak kata. Oke, ada yang tahu ini artinya apa? Putri Nabila sudah raise hand? Oke, yang kedua Erlina. Harapan orang tua, bukan? Oke, Putri Nabila harapan orang tua, dari Erlina apa nih? Sama Kak, harapan orang tua juga. Oke, aku pengen tahu dong kenapa jawabannya harapan orang tua. Dia coba dari gambarnya. Dari Putri Nabila mungkin dijelaskan. Soalnya itu kan nama-nama hari, tapi ini dicoret. Terus ada poster pan, jadi harapan. Terus gambar sebelahnya itu orang tua, jadi harapan orang tua gitu. Oke, dari Erlina sama juga? Iya Kak, sama juga. Oke, jawabannya adalah jeng. Harapan orang tua. Semoga kita semua jadi harapan terbaik orang tua kita. Amin. Next, pertanyaan terakhir yaitu apa nama PT dari High College? Jawabannya adalah ada A, B, C, D. Siapa nih tadi yang pertama? Dari Zahra, kemudian Iqmal, terus Erlina. Silakan. Jawabannya apa? A, B, C, D. Aku C.
Jawabannya C. Dari Iqmal? C, Kak. C. Dari Erlina? C juga, Kak. Oke, C juga. Oke, jawabannya adalah jeng 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 jeng. Jawabannya adalah C, PT Generasi Anak Muda Berkarya. Yeay. Oke, teman-teman, jadi kita udah main game, semoga agak terrefresh ya untuk otaknya selama tadi kita udah perkenalan, terus udah nonton dokumentasi dan lain-lain. Oke, next ke acara selanjutnya yaitu, nah ini adalah informasi untuk magang MSBB 7, kurang lebih seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya kita akan ada di Q&A, dan teman-teman bisa langsung nanya ke para mentor, atau juga nanti masing-masing mentor per divisi akan menginformasikan secara lebih dalam, lebih lanjut terkait job desk atau divisi dari masing-masing. Mungkin yang pertama, untuk jam kerja kita akan mulai di jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Hari kerjanya kita 5 hari, Senin sampai Jumat secara hybrid, yaitu kadang WFH, kadang WFO gitu. Terus untuk WFH-nya dilakukan pada setelah dan sebelum WFO. Dan untuk WFO yaitu pada bulan Oktober dan November, maka artinya untuk WFH kita akan mulai di bulan September sama Desember, dan Oktober sama Novembernya itu WFO. Terus untuk lokasi Jogja, yaitu di Tadeus Office, atau untuk lokasi tepatnya sebenarnya di depan Universitas Negeri Yogyakarta, itu daerah situ. Terus untuk lokasi Jakarta itu di kantorku, bertepatan di Jakarta Selatan. Kemudian untuk daily stand up nanti akan dilakukan per divisi dari setiap harinya. Kemudian untuk teman-teman jangan lupa juga untuk isi logbook setiap hari. Dan untuk work management, jadi teman-teman diharapkan untuk sudah download atau mungkin memiliki aplikasi ini, yaitu Slack, Trello, dan ClickUp. Oke, next, yaitu ke sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A ini silakan teman-teman untuk memanfaatkan sebaik mungkin, bertanya sebaik mungkin, entah itu terkait mobilisasi atau mungkin terkait MSIB, terkait dengan job desk atau apapun, bisa ditanyakan langsung ke mentor. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Dan untuk kakak-kakak mentor, silahkan untuk mempersiapkan jawabannya. Oke, yang pertama dari Iqmal, silahkan. Terima kasih Kak Suci. Izin bertanya Kak, kita mulai WFO ke kantornya itu mulai tanggal berapa? WFO ke kantor ya? Iya. Untuk WFO kita akan mulai dari tanggal 1 Oktober. Ini dijawab oleh Kak Gilang juga di chat. Baik, terima kasih Kak Gilang atas jawabannya. Terima kasih Kak Suci. Oke, next ke Safira. Oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin bertanya tentang kalau misalkan logbook isi setiap hari itu ada template-nya atau template sendiri, Kak? Menjawab, terima kasih. Oke, untuk logbook itu logbook di MSIB-nya. Mungkin untuk Kak Gilang bisa dijawab, Ya, logbooknya tidak ada template-nya. Cuman kalau bisa detail ya, maksudnya detail tuh poin per poin lah, bukan yang deskriptif. Oke, dan itu di platform MSIB-nya ya, Kak? Ya, itu di dashboard di Kampus Merdeka. Oke, semoga menjawab. Terima kasih, Kak. Next dari Ari Rahman. Izin bertanya Kak, untuk full stack developer itu penempatannya di Jogja apa di Jakarta ya Kak? Untuk full stack itu penempatannya di mana? Di Yogyakarta atau Jakarta? Di Jogja. Di Jogja, ya. Kira-kira wajib di Jogja ya Kak? Atau bisa di Jakarta? Soalnya saya ada rumah keluarga sih Kak di Jakarta. Karena Rencananya mentornya di di situ. Jogja, Ari. Tapi nanti bisa kita diskusikan. Siap. Karena mentor dan timnya ada di Jogja. Siap. Oke. Siap Kak. Makasih Kak. Oke, untuk nextnya nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan?
Ini bebas aja teman-teman, siapa tahu mau nanya tentang pesan-pesan atau tentang workflow-nya, silahkan. Boleh free nih kalau misalkan ada pertanyaan. Atau mungkin mau tanya secara personal. Oke, silakan Iqbal. Baik, Kak Suti, terima kasih. Saya ingin izin bertanya lagi terkait posisi saya, yaitu social media specialist. Nah, untuk posisi social media specialist ini nanti divisinya itu akan dibagi lagi per platform atau per job desk, kayak content planner gitu-gitu, Pak. Atau per Oke. platform kayak IG, TikTok, LinkedIn, dan lain-lain. Terima Oke, kasih, Kak Suti. Iqbal. Oke, untuk jawabannya akan dijawab oleh Kak Alvin, silakan. Oke, untuk sosmed spesialis kita akan bagi per platform ya. Jadi nanti teman-teman akan saya bagi dan kemungkinan nanti satu platform bisa diisi 1 sampai 2 orang. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Alvin. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lainnya? Silakan Erlina. Baik, izin bertanya Kak, terkait dress code. Sehari-harinya apakah ada ketentuan dress code per hari atau bagaimana ya Kak? Oke, mungkin ini langsung saya jawab. Kalau dress code sendiri kita tidak ada dress code tertentu sih ya. Yang penting untuk masuk ke kantor itu sopan dan rapi aja gitu. Baik, terima kasih Kak Suci. Oke. Oke, next dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lainnya? Silakan Taufik. Iya, terima kasih, Kak. Pertanyaannya terkait laporan setiap hari tadi kan setelah saya cek ya, Kak, di website Kampus Merdeka di bagian kegiatan itu kita laporannya per bulan, bukan per hari kayak sebelumnya mungkin. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya untuk mobilisasi, Kak, karena jujur ya saya agak kaget juga baru dikabarin bahwa Pustak di Jogja. Nah, untuk teknis mobilisasinya di Kampus Merdekanya di website-nya seperti apa ya, Kak? Soalnya saya lihat di kegiatan saya di magang itu tidak ada bagian mobilisasi yang mungkin biasanya ada ya di sebelumnya. Terima kasih. Oke, silakan Kak Gilang. Ya, oke, saya jawab yang pertama. Terkait logbook itu betul yang sekarang itu bulanan. Untuk apa? Untuk mengurangi aktivitas rutin dari teman-teman PNT yang biasanya terlewat gitu. Jadi biasanya itu memang terlewat. Saya nggak tahu sekarang itu mingguan atau bulanan ya. Kalau dulu itu memang benar-benar harian seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk saran saya itu sebaiknya tetap buat catatan personal lah gitu kan. Jadi catatan personal harian karena itu memang dibutuhkan ketika nanti membuat laporan akhir. Pada akhirnya itu juga dibutuhkan. Itu sih topik. Terus yang kedua terkait mobilisasi, kita diberikan kok mobilisasi dari pihak MSIB. Jadi nanti silahkan lakukan pengajuan. Kalau nggak salah topik sudah ada di form ini ya, form spreadsheet yang kemarin saya share. Tadi siang udah saya upload dan nanti ada sedikit beberapa revisi. Contoh misalnya domisili perguruan tinggi, domisili KTP dan sebagainya, itu yang tadi ada beberapa catatan. Tapi so far tadi saya cek udah berhasil semua terupload dan diterima oleh pihak panitia MSIB. Oke, apakah menjawab jawaban dari Mas Gilang? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Taufik. Oke, next dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Silakan Zara. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf nih saya Vidi. Kalau nggak salah dengar, tadi kan WFO-nya Oktober dan November. Kemudian berarti WFH-nya di September dan Desember ya Kak. Nah saya kan penempatannya di Jogja, tapi domisilinya di Depok. Kalau semisal selama WFH di Desember, apakah saya boleh
pulang ke domisili saya di akhir bulan November dengan cara mandiri, nggak ikut mobilisasi. Oke, dari teman-teman mentor, apakah ada yang ingin menjawab? Maksudnya ketika nanti di akhir di akhir program itu mau mobilisasi mandiri ya? Oh boleh, silakan. Bahkan ketika nanti misalnya nih keberangkatan tidak mengajukan, tapi pulang mau mengajukan itu juga boleh. Baik, terima kasih Pak. Oke, Zahra. Next dari teman-teman, ada pertanyaan lain? Silakan langsung raise hand. Kita masih ada 4 menit untuk Q&A. Atau mungkin mau menanyakan terkait apa ya? Terkait pengalaman atau mungkin ada sesi bertemu mentor dan lain-lain. Silakan untuk bertanya. Bebas teman-teman. Oke, seperti tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman untuk sesi Q&A. Nah, mungkin ketika nanti ada pertanyaan menyusul atau mendadak bisa langsung aja untuk langsung tanyakan di Slack, entah itu kepada mentor ataupun di grup yang sudah disediakan oleh mentor di Slack. Oke, next yaitu sesi dokumentasi. Nah, ini adalah sesi acara terakhir dari program MSCB Batch 7 untuk onboarding. Jadi silakan sebelum kita lakukan dokumentasi, teman-teman siapa tahu mau sisir-sisir dulu nih atau bersihin kameranya dulu atau pikirin buat gayanya gitu. Jadi untuk teman-teman panitia, saya minta tolong untuk bantu dokumentasi. Kita akan dokumentasi 3 kali. Yang pertama formal, kedua bebas, yang ketiga yaitu video jargon lagi untuk high college. Yuk teman-teman silakan untuk open kameranya. Untuk PPT-nya diturunin aja Mas Gigi, biar bisa kelihatan semua. Nah nih yang belum on cam, coba yang belum on cam tak panggil. Bentar. Oke, sudah siap dari Mas Gigi? Bentar, aku masih. Oke. Oke, kita mulai untuk kita mulai. Yang pertama kita gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sudah screenshot Mas? Siap? Oke, next ke gaya bebas. Silakan beri gayanya secantik dan secentil mungkin. Oke, kita mulai. Oke, sebentar, agak nge-lag. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke, yang terakhir yaitu video. Sekarang masih ingat kan jargonnya? Kalau aku bilang high college, nanti jawabnya teman-teman bersama ciptakan masa depan jadi talenta profesional. Oke, yuk kita mulai. Silakan untuk open mic terlebih dahulu nih. Yang semangat ya, ini biar jadi langkah awal semangat kita juga untuk 1 semester ke depan. Silakan open mic. Open on mic-nya dulu. Oke, langsung. Aku kasih 2 kali kesempatannya untuk jargonnya yang pertama. Oke, pertama, high college
bersama masa depan jadi talenta profesional. Kayaknya masih ada yang belum hafal ya. Coba dibantu di chat deh. Bersama ciptakan masa depan jadi talenta profesional. Nah, coba ya. Kita ulang sekali lagi, oke? Oke, 1, 2, 3. Hi college. Bersama talenta profesional. Yeay, terima kasih teman-teman. Oke, memasuki ke acara terakhir tadi yaitu dokumentasi, dan silakan untuk Mas Gigi diminta untuk share screen lagi PPT yang sudah tadi diturunkan. Nah, jadi teman-teman, aku mau reminder sekali lagi, tadi kita sudah melakukan setiap sesi acara pada onboarding MSCB 7 ini. Untuk kedepannya dijaga semangatnya, dan aku juga mau kasih tahu atau reminder buat teman-teman, jangan lupa buat share acara keseruan ini ke sosial media kalian, dan jangan lupa tag High College. Dan kita juga sudah siapkan template pada link yang sudah kami berikan kemarin. Silakan untuk digunakan dan post kreatif mungkin yang kalian bisa. Oke, next. Oke, next slide, Mas. Nah, jangan lupa juga untuk isi absensi kehadiran sebagai bukti kalau teman-teman ikut acara MSCB 7 onboarding ini. Bisa langsung untuk scan barcode di sini atau masuk ke link kemarin di invitation yang sudah diberikan. Di sana juga sudah ada untuk G-form-nya. Jadi silakan untuk diisi setelah acara. Oke, next slide. Next slide. Oke, dan sampailah kita di ujung acara. Saya sebagai MC dan perwakilan dari tim mentor sekaligus panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dari Menti yang sudah hadir bergabung ikut acara onboarding dari awal sampai akhir sesi. Kami juga mengucapkan selamat sekali lagi bagi teman-teman yang lolos pada setiap tahap seleksi, dan akhirnya teman-teman sekarang dinyatakan officially bergabung menjadi bagian dari tim High College. Untuk informasi tambahan lainnya, nanti akan diinformasikan melalui Slack dan masing-masing dari tiap mentor-mentor divisi. Oke, untuk menutup semangat dan menutup akhir, silakan untuk kasih reaction terlebih dahulu dong. Kalau teman-teman benar excited nih ikut MSCB High College ini. Yeay, sekali lagi selamat ya teman-teman. Tetap dijaga semangatnya. Untuk itu, aku Kak Suci, selaku MC dan moderator, juga perwakilan tim dan panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan selama acara onboarding. Sekali lagi saya pesan, dijaga semangatnya dan semangat berkolaborasi selama 1 semester ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat datang, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa isi absensinya ya. Terima kasih, Kak. Baik, Terima kasih, Kak. terima kasih teman-teman.